Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Pracahya Hijriana dari kelas 1 PAI Reguler G. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran yakni proses pengumpulan dan penyusunan Al-Quran secara tertulis. Nah, kodifikasi Al-Quran ini merupakan proses penting dalam sejarah Islam yang memastikan kelestarian wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi landasan utama ajaran Islam dan sumber hukum yang tidak tergantikan. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran menjadi tugas yang sangat krusial bagi umat Islam. Sejak pada masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Tantangan kodifikasi. Yang pertama yaitu kehilangan ayat. Nah, kehilangan ayat ini kekhawatiran hilangnya ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yakni verifikasi sumber untuk memastikan keaslian dan keakuratan setiap ayat. Yang ketiga yakni perbedaan bacaan untuk mengatasi variasi dialek dalam membaca Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran yang pertama yakni pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Dengan wahyu pertama turun di Gua Hira. Karena Al-Quran diwahyukannya belum secara lengkap, proses pengumpulan belum dilakukan. Nabi Muhammad SAW lebih menekankan kepada para sahabat untuk menghafal ayat-ayat yang telah diturunkan. Walaupun sebagian ayat juga telah dicatat oleh penulis wahyu, yakni Zaid bin Sabit. Yang kedua yakni pencatatan. Nah, media pencatatan pada masa Nabi Muhammad SAW, wahyu dicatat di berbagai media seperti kulit, pelepah kurma, tulang, dan batu. Para sahabat yang bertugas menulis wahyu mencatat ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan urutan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah penghafalan. Hafalan sebagai bentuk utama pelestarian di samping pencatatan. Para sahabat juga menghafal Al-Quran. Hafalan ini menjadi cara utama menjaga wahyu. Nah, mengingat penulisan saat itu belum sekompleks zaman modern. Beberapa sahabat terkenal sebagai penghafal Al-Quran, seperti Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang selanjutnya yaitu periode kenabian. Periode kenabian, masa wahyu dan penyebaran Islam. Yang pertama yaitu periode Mekah pada tahun 610 sampai 622 Masehi. Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira pada usia 40 tahun. Pada periode ini, ajaran Islam disebarkan secara diam-diam karena perlawanan kaum Quraisy yang sangat kuat. Nabi Muhammad dan pengikutnya menghadapi berbagai bentuk penindasan dan penyiksaan. Wahyu turun pada masa ini banyak berfokus pada akidah, keimanan, dan kehidupan setelah mati. Yang kedua yaitu periode Madinah pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 662 Masehi, yang dikenal sebagai peristiwa hijrah. Di Madinah, Islam berkembang pesat dan Nabi Muhammad mendirikan negara Islam yang pertama. Wahyu pada masa ini lebih banyak mengatur tentang kehidupan bermasyarakat, hukum-hukum, dan hubungan antar manusia. Selama periode ini terjadi beberapa peperangan seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah.
Periode ini sangat penting dalam sejarah Islam karena menjadi dasar bagi perkembangan agama Islam di seluruh dunia. Kodifikasi Al-Quran yang kedua yakni kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menjaga wahyu. Salah satu peristiwa penting adalah pada saat Perang Yamamah, di mana banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di peperangan tersebut. Nah, peristiwa ini memicu kekhawatiran bahwa sebagian besar Al-Quran dapat hilang bersama wafatnya para penghafal Al-Quran. Inisiatif pengumpulan mushaf. Nah, inisiatif pengumpulan mushaf ini diusulkan oleh Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan pengumpulan Al-Quran. Nah, Zaid bin Sabit sebagai penulis wahyu di masa Nabi Muhammad SAW diangkat untuk memimpin proses ini. Zaid dikenal karena kecermatannya dalam menulis dan kemampuannya dalam menghafal Al-Quran. Proses pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan mengumpulkan berbagai potongan wahyu dari para sahabat yang menyimpannya, baik dalam bentuk tulisan maupun hafalan. Zaid bin Sabit melakukan verifikasi dengan cara membandingkan tulisan tersebut dengan hafalan para sahabat yang diakui. Setelah selesai, mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar dan kemudian diwariskan kepada Umar bin Khattab dan Hafsah bin Umar. Nah, di sini ada beberapa peristiwa penting pada masa kekhalifahan Abu Bakar As. Yang pertama yaitu penumpasan gerakan pemberontakan. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beberapa suku Arab memberontak, menolak membayar zakat, dan mengklaim nabi-nabi palsu. Abu Bakar dengan tegas memimpin pasukan muslim untuk menumpas pemberontakan ini dalam apa yang disebut sebagai Perang Riddah atau Perang Kemurtadan. Salah satu nabi palsu yang terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab yang berhasil dikalahkan dalam pertempuran Yamamah. Yang kedua yaitu konsolidasi kekuasaan Islam. Abu Bakar berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang sempat memisahkan diri dari kekhalifahannya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini memastikan bahwa Islam tetap kuat dan bersatu di bawah satu pemerintahan pusat. Yang ketiga yaitu pengumpulan Al-Quran. Nah, atas usulannya Umar bin Khattab, Abu Bakar memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di berbagai media, seperti daun, batu, dan hafalan para sahabat. Nah, menjadi satu naskah. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kemurnian Al-Quran setelah banyak penghafal Al-Quran yang telah gugur. Yang ketiga yaitu kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Nah, usulan pengumpulan mushaf standar Khalifah Utsman bin Affan setelah mendapat laporan dari sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman tentang perbedaan qiraat yang mengkhawatirkan di wilayah Irak dan Syam, memutuskan untuk mengambil tindakan. Utsman memerintahkan untuk menyalin mushaf yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi beberapa salinan dan mengirimkan ke pusat-pusat kekhalifahan. Nah, tim kodifikasi dan penyebaran mushaf Utsmani, Zaid bin Sabit diangkat kembali dan diangkat sebagai pemimpin dalam proyek ini bersama dengan Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris. Proses ini menghasilkan mushaf yang disalin sesuai dengan dialek Quraisy, bahasa asal Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dikenal sebagai mushaf Utsmani. Mushaf ini disebarkan ke berbagai wilayah dan mushaf lain yang berbeda
kemudian dimusnahkan untuk menghindari perpecahan lebih lanjut. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Antara lain yang pertama adalah ekspansi wilayah Islam. Nah, di bawah kepemimpinan Utsman, ekspansi wilayah Islam terus berlanjut dengan pesat. Nah, kekhalifahan memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Afrika Utara, Siprus, Armenia, Azerbaijan, dan Persia atau Iran. Ekspansi ini memperkuat kekuasaan Islam dan menyebarkan pengaruh agama Islam ke berbagai wilayah yang baru. Yang kedua ada penyusunan mushaf Al-Quran. Nah, salah satu pencapaian terbesar Utsman adalah penyusunan mushaf Al-Quran standar. Pada masa itu, Al-Quran dibaca dalam berbagai dialek, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbedaan dalam bacaan. Nah, Utsman memerintahkan untuk menyusun dan menyalin satu versi standar Al-Quran berdasarkan dialek Quraisy yang kemudian disebarkan ke berbagai wilayah Islam. Versi ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani dan menjadi rujukan utama umat Islam hingga sekarang. Yang ketiga adalah pembenahan administrasi kekhalifahan. Utsman melakukan banyak reformasi administrasi, termasuk penunjukan para pejabat dari berbagai wilayah kekhalifahan. Namun, beberapa ini memicu ketidakpuasan, terutama karena Utsman cenderung mengangkat anggota keluarganya dari Bani Umayyah sebagai pejabat tinggi. Hal ini menimbulkan tuduhan nepotisme dan ketidakadilan di kalangan sebagian umat Islam. Yang keempat adalah kritik dan pemberontakan. Nah, kritik pemberontakan ini kebijakan administrasi dan tindakan Utsman yang dianggap lebih menguntungkan keluarga Bani Umayyah, mulai menimbulkan ketidakpuasan. Nah, ketegangan ini makin memanas di berbagai wilayah, terutama di Mesir, Kufah, sama Basrah. Yang kelima adalah pembunuhan Utsman. Nah, pada tahun 656 Masehi, sekelompok pemberontak menyerang rumah Utsman dan membunuhnya saat sedang membaca Al-Quran. Nah, peristiwa ini memicu konflik yang lebih besar di kalangan umat Islam dan menjadi salah satu faktor memulai fitnah besar pertama atau perpecahan dalam sejarah Islam. Nah, kematian Utsman menandai akhir dari periode kekhalifahan yang dikenal sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang damai dan stabil. Nah, serta awal masa konflik politik dan peperangan saudara di antara umat muslim yang memuncak dalam Perang Jamal dan Perang Siffin pada masa Ali bin Abi Thalib. Perkembangan pada masa pasca Utsman bin Affan. Periode pasca Utsman bin Affan hingga sekarang mencangkup perkembangan Islam yang sangat dinamis, mencangkup perubahan politik, sosial, dan kultural yang berlangsung selama lebih dari 1400 tahun. Nah, berikut mengenai fase-fase penting dalam sejarah Islam setelah wafatnya Utsman bin Affan hingga saat ini. Yang pertama adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Setelah terbunuhnya Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Namun, masa pemerintahannya diwarnai oleh konflik internal yang tajam, termasuk Perang Jamal pada tahun 657. Perang Siffin pada tahun 657 Masehi, terus munculnya kelompok Khawarij, dan yang terakhir adalah Ali dibunuh oleh seorang Khawarij pada tahun 661 Masehi yang mengakhiri Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang benar-benar mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua ada Khalifah Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Setelah wafatnya Ali, Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah yang memindahkan ibu kota kekhalifahan ke Damaskus atau Suriah. Periode Umayyah dikenal dengan ekspansi besar-besaran wilayah Islam hingga ke Spanyol di barat dan India di timur. Sistem administrasi dan birokrasi diperkuat, namun dinasti Umayyah sering dituduh bersikap otoriter dan lebih menekan pada kekuasaan politik dibanding dengan keadilan Islam. Yang ketiga yaitu Khalifah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258. Dinasti Abbasiyah menggulingkan Umayyah pada tahun 750 dan memindahkan ibu kota ke Baghdad atau ke Irak. Nah, pada masa Abbasiyah sering disebut sebagai zaman keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni. Para ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika, kedokteran, filsafat, dan astronomi. Namun, pada abad ke-10, Kekhalifahan Abbasiyah mulai melemah dan kehilangan kendali atau banyak wilayah yang terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kesimpulannya yaitu, kodifikasi Al-Quran adalah proses penting dalam sejarah Islam yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun, dan menstandarkan ayat-ayat Al-Quran dalam mushaf agar terjaga keasliannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.